Bagaimana sih orang Indonesia mengenal es krim? Yuk kita tanya AI. Nah, bener nggak ya jawaban AI? Yuk kita bedah satu-satu. Poin 1, menurut Dennis Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya, pada pertengahan abad ke-19, spesifik 1840-an, es batu pertama kali diimpor ke Batavia dari Boston, Amerika Serikat. Es tersebut diambil dari danau atau kolam yang beku yang berada di New England. Proses pengiriman es batu tersebut itu melalui laut dan es batunya diisolasi atau ditutup menggunakan serbuk gergaji, jerami, dan wol supaya ini bisa menahan es batu tidak mudah cair. Berarti nomor 1 sudah tepat. Poin 2, pada masa kolonial, mengonsumsi es itu menjadi gaya baru di masyarakat kolonial yang hanya dinikmati oleh kaum elit Eropa saja. Di tengah iklim yang tropis, untuk mengonsumsi es itu membutuhkan modal yang sangat mahal sehingga terjadi kesenjangan antara masyarakat pribumi dan kaum elit Eropa yang bisa mengonsumsi es tersebut. Kemudian, AI juga ngejelasin kalau pada saat itu kesenjangan juga disebabkan ketika kita ke kedai es, kita harus mempunyai aturan pakaian yang sangat ketat. Sebetulnya bukan cuma karena pakaian aja, tapi karena harganya yang mahal, akhirnya masyarakat pribumi tidak bisa mengakses untuk membeli es. Seperti kedai Ragusa dan kedai Zangrandi Ice Cream. Berarti nomor 2 kurang tepat. Poin 3, munculnya es puter itu merupakan bentuk adaptasi masyarakat lokal yang ingin membuat es krim tapi dengan bahan yang mereka miliki. Ketika saat itu susu sapi sangat mahal, maka masyarakat lokal menggunakan santan untuk menjadi bahan utamanya. Proses pembuatannya juga dibuat secara manual. Santan dimasukin ke dalam wadah dan dikelilingi oleh es dan juga garam yang akhirnya diputer-puter supaya nanti itu menjadi beku dan menjadi es. Menurut sejarawan Fadli Rahman, perkembangan makanan di masa Hindia Belanda itu merupakan proses adaptasi supaya masyarakat lokal itu bisa membuat makanan atau minuman sejenis, tetapi dengan menggunakan bahan dan teknis yang teradaptasi dengan masyarakat lokal itu sendiri. Jadi kalau AI bilang kita meniru kemewahan barat, sebetulnya tidak, tapi ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat lokal membuat es puter dengan santan karena mereka beradaptasi dengan bahan yang mereka miliki. Berarti nomor 3 kurang tepat. Poin terakhir, pada sekitar abad ke-20, mulai banyak sekali teknologi yang mudah diakses untuk membuat es, dan banyak sekali pedagang es krim yang keliling sehingga harganya semakin relatif murah. Di berbagai daerah di Indonesia, para pedagang keliling ini menjual es krim dengan berbagai jenis seperti es dungdung, es tungtung. Bunyi-bunyi tersebut itu dihasilkan dari bagaimana mereka berjualan keliling dengan gerobaknya. Menurut sejarawan Fadli Rahman, ini menunjukkan bahwa masyarakat lokal kita bisa membuat jenis es krim yang harganya terjangkau dan tentunya bahannya ada di masyarakat lokal. Ini menjadikan perubahan paradigma bahwa yang sebelumnya es krim hanya dinikmati oleh kaum elitis, kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat pribumi secara luas. Berarti nomor terakhir sudah tepat. Dari jawaban-jawaban yang dikasih sama AI, akhirnya kita paham nih bagaimana sejarah es krim di Indonesia. Nah, lagi-lagi tapi aku ingetin teman-teman jangan bergantung sama AI. Kalau mau tanya kenapa es krim ada di Indonesia dan bagaimana sejarahnya, nggak apa-apa tanya aja, tapi tetap harus cek lagi ke sumber yang valid dan terpercaya. Next, kita bahas apa lagi ya? Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!